Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di masa corona ini jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan CPU alias PC, tapi PC aja berbentuk hardware. Jadi begini, satu box, satu set tanpa monitor ya. Ini dia. Saya beli harganya 4.300.000. Oke, ini dia kotak-kotaknya yang dikasihkan oleh penjualnya, dimana memang dirakit di sana. Saya tinggal install aja nanti karena tanpa software ya, ini cuma hardware aja. Ini dia spek saya, yaitu pakai motherboard Gigabit H410M, terus kemudian keyboard mouse-nya pakai Logitech USB. Oke, kita buka aja sini. Jadi ketika beli PC atau CPU biasanya kita dapat motherboard. Nah, motherboard tuh dapat ini teman-teman, drivernya seperti ini. Udah beda ya, ini merek saya Gigabit atau mungkin Asus atau mungkin MSI sama aja, tapi dapat driver untuk install driver ketika install awal dari Windows. Oke, kemudian manualnya seperti biasa teman-teman bisa baca di sini, tapi tiap motherboard beda-beda, tapi ini udah itu aja. Dan ini saya pilih karena saya pecinta Gigabit, itu aja sih. Kemudian selain itu pengalaman baik dengan Gigabit. Oke teman-teman, kita buka aja sebentar. Ya, ini dia teman-teman, setelah saya buka dari kardusnya, ini dia CPU yang saya beli, yaitu speknya Core i3 generasi ke-10, yaitu 10.100 generasi ke-10 ya. Ini dia kelihatan. Oke, kayak ini casingnya standar Simbada, bukan aneh-aneh, karena memang saya tujukan CPU ini untuk office saja. Ini dia kayak gini. Power supply-nya lumayan, ada on off-nya. Kemudian I/O-nya ini ya combo untuk keyboard mouse. Di sini USB-nya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6, ada 6 untuk bagian belakangnya. Terus ini ada untuk output VGA-nya, terus ada juga HDMI. Jadi ini bisa dual monitor ya teman-teman, mantap ini. Kemudian USB Gigabit, terus ini output untuk jack audio dan inputnya. Oke, mantap. Terus kemudian bagian depan, buka aja ya, warnanya hijau, bagus nih. LED-nya juga warna hijau kayaknya nanti ya. Ini dia, warnanya juga hijau. Terus ya, ini untuk speaker dan headphone-nya di depan. Di sini USB-nya ada berarti ya 6 8 ya totalnya. On off-nya di sini. On off-nya on off-nya di sini. Kemudian untuk reset ini di sini. On off sini. Ini untuk sirkulasinya, ini indikatornya nyala benda. Oke, bagus casingnya. Jadi nanti akan saya lampirkan speknya di bagian deskripsi atau untuk lebih detailnya aja. Oke, kita buka aja teman-teman. Untuk bagian dalamnya enak aja. Ini kan mungil, memang saya tujukan untuk ruangan yang kecil, tidak makan tempat. Oke, buka di sini. Ya, ini dia. Oke, ini dia komponen-komponennya. Sebentar, saya zoomkan aja. Oke, ini dia teman-teman. Untuk motherboardnya pakai Gigabit ya, H410MH. Ini dia, ada slot untuk SSD M.2 NVMe, dan ini tidak dibawain baut ya, tapi sudah ada kunciannya di sini. Bagus nih, ini dia kunciannya. Jadi enak. Terus ini PCIe-nya jika pengen VGA card di sini nambah lumayan juga. Terus ini saya pakai SSD ya, SATA dari Adata SU650 dengan kapasitasnya 240 GB. Ini dia, tidak saling perhatikan, sudah dirakit sama penjualnya. Terus ini prosesornya Core i3 10100 dengan kecepatannya 3,6 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,3 Hz.
dengan quad core dengan 8 thread. Nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana. Terus ini prosesornya udah kayak gini memang terpakai. Terus dan RAM-nya 8 GB teman-teman, DDR4 266 dari Adata. Ini dia garansi dari motherboardnya 3 tahun. Oke, ini aja, motherboardnya lumayan keren nih. Itu aja ya, bagus. Lumayan itu aja sih untuk dari saya. Memang saya tujukan untuk teman-teman yang budgetnya pas-pasan, dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk dapat performa yang bagus. Oke teman-teman, ini kan masih hardware aja, jadi masih DOS, jadi tidak ada operating sistemnya. Oke, jadi akan saya install dulu operating sistemnya. Oke, tunggu dulu sebentar, saya install dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah install Windows, kayak gini penampakannya setelah finish ya. Tentunya install driver dari CD yang dibawakan tadi. Oh iya, saya pindah ke sini karena sebelumnya ada teman-teman yang komplain, "Bang, kurang terang, Bang, nggak kelihatan kalau pakai kamera ya." Nah, ini saya pindah ke sini supaya teman-teman lebih jelas ketika melihat speknya. Oke teman-teman, ini dia fresh ya. Kemudian untuk melihat detailnya kita cek dulu di sini, klik kanan Task Manager. Nah, di sini kita bisa melihat CPU. Ini dia, kelihatan prosesornya Intel Core i3 generasi 10 yaitu 10100 dengan kecepatan dasarnya 3,6 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,3 GHz. Dimana ini sudah quad core ya teman-teman. Ini dia, dimana 8 thread dengan chase-nya 6 tambah 1 berarti 7 mega chase-nya, lumayan kenceng. Kalau untuk render oke ya. Itu dia. Oke, bagus ya ini kan. Terus kemudian RAM-nya, memorinya, ini dia 8 GB. Dari yang terpakai yaitu 2,2 8 GB ya. Jadi yang available 5,5. Itu aja. Ini cuma install Windows dock ya. Jadi sebisa mungkin minimal untuk sekarang laptop atau PC minimal 8 GB. Terus kemudian tadi ada 2 slot. Cuma yang saya pasang cuma yaitu tadi 8 GB dari Adata DDR4 266. Oke, bagus, keren. Karena kenceng dan hardware reserve-nya 138 MB. Dimana ini memang digunakan rata-rata segini. Kemudian SSD. Nah, ini dia teman-teman. SSD-nya yang saya pasang adalah 250 GB dari Adata SU650. Nah, ini dia. Jadi saya pakai SSD SATA. Nanti NVMe-nya belum saya pasang, kemungkinan untuk tambah aja kalau pingin render ataupun yang lain. Kemudian GPU-nya ini dia, Intel UHD 630. Ini dia, lumayan ya, ini ada peningkatan, bisa 4K juga. Jadi teman-teman bisa render juga di sini, lumayan deh. Tapi kalau render gedein dulu ya RAM-nya supaya minimal 12 lah atau 16 di situ, karena untuk Adobe Premiere itu untuk render minimal yang telah saya lihat itu 9 GB sendiri. Oke, lumayan bagus ya. Oh ya, ini flash disk ya teman-teman, flash disk saya yang saya colok. Sorry, ini dia, ini bukan tambah, ini flash disk saya yang kecolok tadi, belum saya ejek ya. Ini dia teman-teman, bagus ya. Ini harganya 4,3 juta teman-teman, hardware aja ya. Jadi tiap toko nanti akan beda-beda. Saya beli di toko offline, jadi tentunya kalau teman-teman beli di tempat lain pasti akan naik turun, atau mungkin bisa lebih murah atau bisa juga lebih mahal, karena biasanya tergantung kurs dolar ya. Itu dia sih. Iya, ini dia, bagus ya teman-teman, lumayan. Dari spek ini untuk office oke, untuk render bagi saya juga oke lah, karena Intel UHD 630 juga cukup oke lah untuk render. Tapi kalau untuk gaming low saja. Kayaknya nanti tidak saya demokan gamenya, karena memang saya nggak punya game banyak. Paling akan saya lampiaskan dari website lain, Server Referensi aja ya. Itu aja sih.
Oke, ini dia teman-teman spek yang tertera di sini. Lumayan 4,3 juta loh. Lumayan loh ini. Dengan spek kayak gini, teman-teman bisa dapat Intel Core i3 generasi ke-10 dengan kecepatan dasarnya 3,6 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,3 GHz dengan quad core, dengan prosesornya quad core dengan threadnya 8. Kemudian RAM-nya saya pakai 8 GB ADATA 266. Teman-teman tadi sudah saya perlihatkan bahwa ada 2 slot ya untuk RAM-nya. Jadi teman-teman bisa nambahin lagi. Bisa SSD-nya pakai ADATA SU650. Standar ya, kalau SSD itu nggak terlalu banyak spesial kalau SATA. Kalau ya NVMe baru bisa kenceng. Terus kemudian GPU-nya saya ulang lagi 630. Memang bawaannya oke, lumayan lah, nggak usah komentar banyak kalau ini karena standar aja. Baiklah teman-teman, keren ya kalau ini 4,3 juta loh ya. Oke, bagus dah. Teman-teman, kalau nanti untuk speed akan saya lampiran speed speed benchmark dan SSD-nya supaya teman-teman segitu ya ternyata. Baiklah teman-teman, itu aja dari pembelian saya dari CPU TOC 4,3 juta versi Office ya. Render juga oke lah ya. Jadi lumayan, itu aja. Baiklah teman-teman, itu aja. Jaga dia kesehatan, stay safe, jaga diri, nuhit and cheers.